Welcome to Maprada Talks, tempat ngomongin apa aja tentang SMA Kristen Petra II. Nah, setelah sekian episode Pak Rossi nggak ada di depan kamera, now I'm come back. Nah, teman-teman semuanya, kalau lalu-lalu tamu Maprada Talks itu adalah juara mabar, juara olimpiade, kemudian teman-teman dari unit kegiatan. Nah, kali ini episode Maprada Talks spesial karena kedatangan alumni. Nah, alumni kita pasti menginspirasi. Siapakah dia? Please welcome Kezia. Okay. Please introduce yourself. Oke, hai, aku Keisha. Kalau nama panjangnya Keisha Kristifani, aku alumni Maprada 2017. Jadi ya gitu. Oke, jadi Kezia ini saat ini sibuk apa sih? Oke, sekarang aku lagi kerja di salah satu perusahaan kain daur ulang di Indonesia. Ini berhubungan nggak sama majornya Kezia waktu kuliah? Oke, kalau kuliahku dulu tuh The Cafe di Universitas Kristen Petra. Dan kalau dulu SMA-nya itu anak IPS. Oke, IPS Pride. IPS Pride. Kalau sebenarnya kalau kita ngomongin tentang jurusan kuliah dan yang kerja sekarang, ada relate-nya tapi ada nggak relate-nya gitu sih. Boleh disamain nggak sih yang relate apa dan yang nggak relate apa? Yang relate jelas-jelas lebih ke kayak, karena aku kerja di startup sekarang, jadi startup kita tuh textile to textile recycling company. Jadi benar-benar kreatif banget, inovatif banget, dan kebetulan bidang yang aku pegang itu adalah marketing dan projects. Jadi banyak banget yang kita tuh harus handle, yang ternyata di kuliah juga ada tuh yang kita belajarin dari kuliah, cara organisasi, terus kita cara manage waktu, terus kita juga kayak project-project itu kan out of the box ya. Kita kayak jelasin sesuatu yang baru di market, sesuatu yang inovatif banget. Jadi kita harus mikirin gimana cara komunikasi yang benar gitu, yang lebih efisien gitu sih. Nah, berarti ini lebih ke arah project tetapi menggunakan daur ulang pakaian ya, Kezia. Oke, iya betul. Jadi basically kalau di perusahaan namanya Payable Indonesia, Payable ini adalah perusahaan yang berbasisnya adalah recycling. Jadi kita tuh mendaur ulang kain jadi kain kembali. Jadi apa sih yang bisa didaur ulang? Kalau misalnya kita ngomongin apa yang bisa didaur ulang, all kinds of kain, kecuali ada kain misalnya kayak latex, kain yang buat bahannya sportwear, itu masih kita belum bisa. Terus kayak kain yang bahannya spandex, atau spandex dan latex itu sama. Terus leather kita juga masih belum bisa. Jadi kulit berarti masih kulit belum ya? masih belum bisa. Jadi benar-benar kain yang berbasicnya itu adalah cotton, polyester, itu bisa banget di recycle. Nah ngomong-ngomong tentang pakaian yang di recycle, spesial di episode ini Wardrobe by Kezia. Tepuk tangan dong. Jadi kita hari ini tuh janjian. Jadi ini adalah produk dari inovasi Kezia gitu ya. Payable. Sama Payable kayak gitu ya. Nah, sama juga yang dipakai sama Kezia ini adalah produknya guys. Tetapi Kezia ini yang ready dijual itu tuh kain ya. Iya, betul, kain. Nah, kebetulan ngomong-ngomong soal produknya, di sini ini contoh produknya. Betul. Boleh dijelasin nggak sih ini kainnya terbuat dari tekstil apa? Kemudian bagaimana sih prosesnya supaya bisa menjadi kain seperti ini? Kalau prosesnya kain sebenarnya kita tuh ada dua macam. Satu adalah kain pre-consume dan kain post-consume. Kalau kita ngomongin kain pre-consume, itu adalah ngomongin tentang perca-perca waktu produksi. Nah, itu pasti ada, dan itu kurang lebih 10-20% setiap kali produksi. Baju kita yang kita pakai, itu kalau mau dijahit, sisanya perca itu biasanya 10-20%. Dan itu pre-consume. Itu yang didaur ulang jadi limbah tekstil, dan daur ulang. Itu yang didaur ulang jadi benang, lalu ditenun lagi jadi kain. Nah, prosesnya kalau yang khusus kain ini itu adalah dari post consume, limbah post consume. Limbah post consume-nya limbah apa sih? Limbah seragam. Nah, limbah seragam ini punya material yang sama semuanya kebanyakan, dan post consume ini tuh
ditenun lagi, jadi benar-benar dicacah ulang jadi benang, lalu ditenun kembali jadi kain. Oke. Prosesnya gitu sih. Such a very long journey untuk mencapai helaian kain seperti ini ya. Betul. Guys. Nah, ngomong-ngomong tentang limbah, guys ya, sebenarnya kan kalau misalkan di Indonesia sendiri penanganan limbah itu kan sebenarnya juga sudah dilakukan dan pada jenis bahan yang beragam. Misalnya paper, plastik, kemudian sekarang juga merambah ke kaca gitu ya. Tetapi untuk yang sektor kain ini cukup jarang untuk dilakukan. Nah, kenapa sih Kezia utamanya di tim Payble itu concern di kain? Oke, kalau kita ngomongin tentang limbah, limbah di Indonesia, kalau misalnya kita ngomongin secara skala global dan nasional, limbah yang paling banyak jumlahnya adalah limbah dari industri fashion. Dan itu terbesar dan itu terpolluted. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang industri fashion itu polluted, the most polluted, dan masih belum ada solusi. Karena kalau misalnya di Indonesia sendiri kita tuh dapat data dari kementerian bahwa limbah tekstil di Indonesia itu akan mencapai 3,5 juta ton. Which is itu adalah yang terbanyak dari plastik, paper, glass. Betul. 3,5 juta ton pada tahun 2030. Data itu cuma kayak apa ya namanya? What is it called? Nggak apa-apa, disampaikan aja. Lupa. Segelintir. Bukan, data itu adalah prediksi. Jadi data itu adalah sebuah prediksi di 2030. Ya. Dan data itu pun diambilnya dari skala industri. Belum termasuk data-data kalau misalnya kita pakai pakaian kita, terus kita buang. Kita udah nggak pakai pakaian itu nggak terhitung. Jadi bayangin sebanyak apa limbah tekstil, dan limbah tekstil tuh polluting, dia tuh nggak bisa kayak tiba-tiba terserap oleh tanah, hilang gitu, nggak bisa. Jadi limbah tekstil tuh limbah yang paling sulit untuk didaur ulang. Apalagi kalau misalkan dengan saat ini kan marak juga fast fashion nggak sih? Yes. Bener-bener kayak ngikutin tren, ngikutin something yang viral, terus kemudian setelah keviralan itu redup, ganti lagi dengan tren-tren lain kayak gitu. Seasonal clothing juga gitu ya. Itu juga menambah parah situasi ini. Betul, setuju. Jadi kayak kalau misalnya kita ngomongin tentang baju-baju yang off season, mereka tuh akan dibuang ke negara-negara yang berkembang. Salah satu negara yang kerasa adalah Indonesia, tapi ada yang lebih besar lagi yaitu Chile. Di Chile itu ada satu gurun itu bagus banget gurunnya. Nanti mungkin bisa di show ya. Jadi gurunnya itu bagus banget, tapi waktu dilihat ke belakang backnya, gurunnya itu isinya pakaian. Ya ampun, yang isinya terbuang-buang. Pakaian terbuang dari brand-brand fashion yang super fast itu, super fast fashion. Jadi namanya bukan super fast sih, ultra fast fashion. Berarti lebih cepat lagi ya? Lebih cepat lagi. Jadi brand-brand tuh kayak buangin limbah-limbah itu di gurun itu. Wah, ini berarti menjadi reminder juga sih guys untuk kalian semua. Kalau misalkan kalian emang suka banget sama fashion, kalian juga harus pertimbangin nih. Kalian boleh ngikutin tren, tetapi jangan sampai juga kalian itu nggak eco-friendly seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang eco-friendly, setelah kain ini jadi, Kezia itu tuh langsung dibuat produk atau misalkan ke brand-brand tertentu dulu untuk kemudian mereka tuh custom kayak gitu. Mau diapain sih kainnya ini atau gimana? Kalau misalnya di Payble, kalau misalnya setelah recycling, kita selalu ngomongnya tuh penyerapan kembali. Jadi setelah udah diubah nih waste-nya, limbah tekstilnya dijadiin kain baru. Nah, setelah jadi kain kembali tuh kita datang ke brand-brand atau kayak brand-brand datang ke kita, terus kayak ke corporate, mereka mulai mikir, kita bisa bikin apa ya dari limbah-limbah ini. Misalnya salah satu brand yang kita pernah jalan bareng, ada bikin baju, ada bikin sandal, terus ada bikin pouch kayak gini. Bikin pouch, terus dan itu semua part of collaboration aja. Jadi kita benar-benar cuma nyediain material terbarukan, and it's up to you guys to create with it. Jadi kita bisa bikin apapun pakai kain itu. Nah, for your information nih guys, jadi pouchnya yang dibuat sama Payble ini adalah special custom by Shell Lubricants ya. Untuk Shell. Jadi emang brand-brand yang kerja sama Payble ini tuh bener-bener brand-brand yang nggak kaleng-kaleng ya, Kezia. Terus kemudian kalau teman-teman ngikutin Tulus di MV-nya Tulus yang hati-hati di jalan itu juga pakai kain
Pakai benang daur ulang dari Pebble. Yes, tepuk tangan dulu dong. Wah, keren banget nih Pebble. Nah, berarti setelah journey yang panjang ini dan sampai ke konsumen gitu ya, berarti kan otomatis dia nggak bisa dong jadi kain langsung gitu. Yang menenun tadi yang disampaikan sama Kezia itu tuh dari Pebble-nya sendiri atau kerja dengan orang lain, pihak lain? Third party mana gitu? Kalau misalnya kita ngomong tentang recycling tadi, kita recycling tuh sampai jadi benang. Jadi dari dicacah, kainnya tuh dicacah akan jadi fiber kayak gini, kapas. Nanti akan dicacah terus sampai bener-bener halus banget kayak kapas, lalu ditarik jadi benang. Nah setelah jadi benang, di recycling portnya kita akan bawa ke penenun-penenun di desa. Nah penenun-penenun itu ada di desa Padaan. Jadi mereka adalah basicnya memang penenun secara warisan budaya, warisan nenek moyangnya mereka adalah penenun. Tapi penenun ini profesinya ditinggalkan. That's why kita mikir nih gimana caranya kita bisa bikin sesuatu dari warisan itu juga gitu. That's why kita bikin yang menenun adalah orang-orang di desa. Mereka awalnya nggak bisa nenun sih sebenarnya. Mereka karena udah ditinggalkan profesi itu. Mereka nggak bisa tuh menenun kain yang halus. Mereka bisanya menenun kain yang kasar. Dan mereka nggak bisa tuh menenun pattern. Mereka cuma bisa menenun polosan. Dan it's okay gitu. Dan yang dilakuin Pebble adalah nggak apa-apa, bapak bisanya menenun seperti apa, kita ambil semuanya, kita akan bantu jualin. Ya itu yang dilakuin sama Pebble. Berarti ada sisi empowerment-nya juga ya, gitu, ada community empowerment-nya. Luar biasa banget ya, berarti itu tuh benar-benar kasih dampak positif banget nih Kes. Nah ngomong-ngomong, saat ini Kezia sebagai individu yang mengerti banyak hal, wawasannya kebuka luas sampai punya kepedulian buat orang lain gitu ya. Kita mau flashback nih di masa-masa sekolahnya Kezia di SMA Kristen Petra 2. Kira-kira menurut Kezia, ada nggak sih value yang kamu dapetin di SMA Kristen Petra 2 yang terbawa sampai kamu saat ini menjadi salah satu orang yang benar-benar punya concern terhadap lingkungan, benar-benar punya kepedulian dan lain sebagainya? Di masa SMA itu masa paling menyenangkan ya. Jadi memang ada fun-nya juga. Salah satu hal yang aku bersyukur karena aku di Petra Manyar ya, di Petra Manyar adalah kedisiplinan. Jadi itu yang sampai kebawa sampai hari ini. Jadi kalau misalnya sesimpel kita kan selalu tuh, gak tahu sampai hari ini kayak gitu nggak. Kalau misalnya masuk sekolah setengah tujuh masuk, kalau telat 3 menit, 1 menit, 2 menit, 3 menit, udah itu tutup pagar, terus kita harus berdiri. Iya masih sampai sekarang. Cuma sekarang jam masuknya jam 7. Oh jam 7 ya? Dulu setengah 7. Jadi berangkat tuh harus jam 6 lebih 5 supaya nggak macet. Jadi supaya nggak macet, supaya bisa jalan kaki lebih santai. Karena itu sampai ngantuk-ngantuk jalan kaki gitu kan. Tapi itu justru yang membuat aku bertumbuh sebenarnya. Karena kedisiplinan itu yang nggak bisa aku temuin. Kalau misalnya hari ini aku grateful for Bu Lisa karena dia scolding aku kalau misalnya aku terlambat. Kita suruh bikin kitir, itu hal yang itu hal bahagia sih. Dan hari ini tuh kebawa. Jadi kalau misalnya sama time itu benar-benar kayak time conscious banget gitu. Jadi kalau misalnya kita mau masuk, kita punya janji sama orang, kita harus 15 minutes before. Ya itu sebenarnya karena bibit yang dari SMA sih. Sebenarnya kalau boleh dikatakan berarti itu kebiasaan yang ada di sekolah ini itu tuh benar-benar membantu untuk kalian itu tuh siap di dunia luar, nggak cuma di college tapi juga ketika di dunia kerja. Karena kalau misalkan dari SMA itu udah mulai kayak nggak disiplin apa segala macam, terus punya appointment sama orang, kemudian nelat, ya siapa yang mau nge-hire gitu nggak sih? Jadi mulai dari sekarang emang disiplin issue kalian tuh harus bener-bener ini deh diperbaiki lagi gitu ya. Betul. Ada value lain nggak nih Kezia? Misalkan dari dulu ikut unit kegiatan apa sih di SMA Kristen Petra 2? Dulu anak mandiri. Oh mandiri, that's why kamu sekarang ada di industri kreatif ya. Oke. Kenapa tertarik di mandiri? Kalau dulu mandiri tuh populer sekali ya. Jadi kalau dari dulu aku SMP ngeliat kayak anak-anak mandiri keren banget sih mandiri ini gitu. Kayak kreatif keren banget. Terus kayak mereka kalau dulu ya zaman dulu itu fashionnya mereka tuh ala-ala blog-blog gitu loh. Jadi kayak gila keren gitu. Jadi kayak
inspired. Berarti ini juga yang menjadi bekalnya Kezia ngambil DKV, benar-benar bersentuhan dengan hal-hal yang kreatif. Betul. Ya. Apalagi kan kalau misalkan di SMA Kristen Petra 2 ini kan juga banyak banget pembelajaran yang berbasis kayak project apa segala macam. Itu membantu kamu nggak sih di perkuliahan? Membantu sih, sangat membantu. Tapi mostly sebenarnya aku sekolah ini banyak di Mandiri sih. Jadi karena di Mandiri tempatnya networking, tempatnya teman-teman berteman dan berkreativitas. Jadi kayak kita tuh bebas mau ngide apapun gitu. Kayak kita mau bikin sesuatu, oke, bisa nggak ini, possible nggak idenya. Terus kayak kita mau bikin sesuatu yang 3D misalnya. Oke, time-nya gimana? Terus kayak detail attention of details-nya gimana? Nah itu wah keren sih. Itu hal yang aku belajar. Berarti di sini ada 2 poin besar sih yang aku bisa dapetin dari Kezia. Yang pertama adalah kedisiplinan dan yang kedua adalah kreativitas, diberi ruang untuk berkreasi. Gitu ya, Kes. Nah, Kezia sendiri bangga nggak sih sebagai alumni SMA Kristen Petra 2? Itu nggak usah ditanya lagi. 100% bangga banget. Dan kenapa harus di SMA Kristen Petra 2? Kalau di Petra 2 adalah tempat kamu tuh bisa growing. Dan kamu itu secara nggak cuma akademis doang, tapi secara soft skill kamu bisa communicate with others, terus kamu bisa explore apa yang kamu senang. Kalau misalnya kamu itu pengen belajarnya A, kamu tetap bisa loh, bisa reach the goal gitu. Kamu juga bisa dapetin soft skill yang kamu tuh mungkin nggak bisa dapetin di sekolah-sekolah lain. Oke, thank you so much Kezia untuk waktunya hari ini udah sharing dengan kita semua tentang projectnya kamu, tentang apa yang kamu lakuin saat ini dan bagaimana sekolah ini berdampak untuk Kezia. Thank you so much untuk sharingnya. Nah, ngomongin tentang pengolahan limbah tekstil, teman-teman SMA Kristen Petra 2 semuanya bisa berpartisipasi dengan cara kalian mendonasikan seragam kalian melalui Dropbox yang akan Kezia berikan. Nah, untuk ketentuan seragamnya pada umumnya semua jenis seragam bisa. Mau putih abu-abu, mau pramuka, mau batik, mau seragam kalian putih biru, putih merah, SD, SMP semuanya diterima guys. Bagaimanapun keadaannya, mau kotor kek, mau berlubang, semuanya diterima. Ada ketentuan lain Kes tentang ini seragam yang akan didonasiin? Sebenarnya kotornya tuh kalau misalnya ada noda yang tidak bisa dibersihin lagi. Tapi kondisinya lebih baik kalau misalnya bersih dan kering. Jadi kami nggak usah cuci lagi, gitu sih. Kalau secara overall seragamnya yang apapun seragam yang kamu punya, yang udah nggak kepake di rumah, yang nggak bisa didonasiin ke orang lain lagi, yang udah nggak layak pakai lah, itu boleh banget dimasukin. Dan programnya itu akan ada selama 2 minggu. Nanti akan ada boxnya, nanti ada gambarnya juga ya. Nanti akan ada boxnya dan ditaruh di sekolah. Untuk letaknya di mana secara presisi nanti akan diinformasikan secara global ya teman-teman semua. Sekali lagi ini adalah waktu kalian nih untuk berpartisipasi di campaign eco-friendly based on your textile. Kayak gitu guys. Jadi sumbangin seragam kalian yang udah nggak kalian pakai. Nah teman-teman SMA Kristen Petra 2 semuanya jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok SMA Kristen Petra 2 ada di sini gitu ya. Kalian juga jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Plus kalian bisa request next di Maprada Talk mau bicarain tentang apa. Nah itu adalah episode kali ini bersama dengan Kezia. Semoga menginspirasi kalian semua. Pak Rusdi berharap kalian semua mendapatkan pesan positif dari apa yang Kezia sampaikan. See you on next video. Maprada, to be smart and bright. Bye.